Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat SMA Negeri Tiga Buru dimanapun berada? Pada edisi kali ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial, jauh sekali dari Jogja, jauh-jauh datang, spesial datang di SMA Negeri Tiga Buru. Untuk tidak membuang waktu, langsung saja kita sambut tamu kita. Ada Kak Dewi dan Kak Nenes. Mungkin bisa perkenalkan dulu. Oh iya, sebelumnya apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pak Guru Alhamdulillah. baik. Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Mungkin bisa perkenalkan dulu kepada penonton, ini namanya siapa dan alumni SMA tahun berapa? Oke. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Dewi Rahmawati, panggil aja Dewi. Aku alumni tahun 2024, jurusan IPA ya. Sekarang masih ada nggak sih Pak jurusan IPA IPS tuh? Untuk kelas 3 masih ada. Oh, oke. Sebelahnya, Halo semuanya, perkenalkan nama aku Neisa Putri Sival Kolbi, biasa sapaannya Nenes. Saya jurusan IPA, tahun kelulusannya tahun kemarin, baru kemarin 2025. fresh graduate ya. Jadi saya ucapkan sekali lagi selamat datang di SMA Negeri Tiga Buru. Terima Jadi kasih. mereka berdua ini salah satu alumni SMA Negeri Tiga Buru yang kebetulan sekarang sudah melanjutkan studi di Jogja. Yogyakarta. Nah, mungkin teman-teman yang lain ada juga yang sementara studi di Yogyakarta. Langsung saja kita tanya-tanya ya pada kesempatan kali ini. Untuk Dewi sama Kak Nenes, boleh diceritakan sedikit aja tentang dari kampus mana di Jogja dan jurusan apa yang diambil? Oke, sebelumnya aku kuliah di Universitas Teknologi Digital Hmm. Indonesia. Dari namanya aja kan udah teknologi digital tuh Pak. Nah, di sini saya ngambil program studi informatika. Satu jurusan sama Nenes? Iya, satu jurusan, cuma kita beda angkatan. Jadi aku satu tingkat lebih tinggi dari dia Oh gitu. begitu, keren banget ya. Nah, untuk dunia perkuliahan ini kan pasti berbeda ya sama dunia Betul. sekolah. Dan mungkin adik-adik kelasnya ini masih bertanya-tanya, masih meraba-raba ada apa saja sih di kuliah. Mungkin bisa diceritakan secara singkat, ada perbedaan mencolok tidak dunia sekolah dan dunia perkuliahan? Oke, kalau dari aku dulu ya, Oke, mungkin boleh. kalau dari sudut pandangku, Hmm, kalau dari aku untuk dunia kuliah sama sekolah tuh beda banget Pak. beda. Soalnya kalau di sekolah itu tuh kita bener-bener diajarin, Hmm, dibimbing kayak misalnya jurusan biologi, maaf, hmm. kalau sekarang matkul atau mapel ya, mapel ya Mapel, Pak, mapel. mapel biologi, terus mungkin fisika, itu kan untuk kelas 3 udah ada tuh untuk Hmm, mapel-mapelnya. Nah, waktu udah terjun ke dunia perkuliahan, itu tuh kita harus ngambil sendiri Pak, kayak misalnya kita mau matkul apa, mau mata kuliah apa. Jadi tuh kayak bener-bener diajarin mandiri. Jadi yang di SMA itu kita udah dituntun nanti harus begini, jadi istilahnya kita tinggal ya udah terima bersih aja gitu, tinggal kami belajar aja. Jadi kalau misalnya di kuliah tuh bener-bener kayak kami harus mulai dari awal begitu Pak. Jadi ya agak lebih dewasa gitu kalau bisa dibilang. Di sini kita masih hai, di sana ketawanya udah beda. oh begitu. Beda ketawanya. Iya udah Kalau Kak beda. Nenes sendiri bagaimana? Oke, Apa yang paling dirasakan perbedaannya? kalau aku mungkin sama kayak Kak Dewi, mungkin aku nambahin sedikit. Kalau sudut pandang aku Pak, jam pelajarannya. Kalau di Hmm, sekolah itu kan pasti dari pagi sampai siang. Kalau hmm. kita itu beda-beda jamnya. Jadi misalnya pagi terus nanti siang bisa pulang, sore lanjut lagi. Jadi bisa disambi mungkin dengan bersih-bersih kos atau ya kegiatan lain lah Pak. Terus juga kita diajarin mandiri, mandiri banget. Jadi Oke. dosen hanya ngasih tahu cari ini, selengkapnya langsung kita harus cari sendiri. Mungkin kalau bisa saya ambil kesimpulan, kalau di SMA itu ibarat makanan, kita selalu disuapin ya, guru Iya, sudah nyiapin betul. makanannya, dikasih sendok ya Disuapin, tinggal iya. dimakan aja. Iya. Tapi kalau di kuliahan kita yang nyari makanannya. Betul sekali. Begitu. Nah, eh, untuk daftarnya dulu, itu lewat jalur apa aja nih Kak Dewi dan Kak Nenes? Kalau aku jalur reguler terus Reguler, prestasi prestasi. ngelewat ini nilai raport Pak. Oh, alhamdulillah. Kalau Kak Nenes? Alhamdulillah. Aku sama juga, kebetulan juga dibantu sama Kak Dewi lewat, jalur rapot juga, Pak. Oke. Untuk gambaran ke Jogja ini kan pasti jauh ya dari Maluku ke Iya Jogja. benar. eh, Apa sih yang membuat pilihannya jatuh ke Jogja dan di kampus ini? Apakah ada senior yang terlebih dahulu mengajak atau mungkin dapat informasi dari website secara mandiri atau apa yang membuat pilihannya jatuh ke Jogja untuk ngambil kuliahnya? Oke. Kalau saya sendiri
itu tuh dulu saya nggak tahu Pak mau ngambil jurusan apa. Terus kemudian karena saya juga tertarik sama informatika, dan kemudian ada alumni Pak, alumni guru SMA Negeri 3 Buru yaitu namanya Pak Rohman. Oh, Sekarang Pak masih Rohman. mengajar, Masih aktif mengajar masih ya. mengajar informatika juga ya Pak kalau nggak salah. Iya, Nah, masih masih. mengajar. Beliau merekomendasikan untuk jurusan informatika terlebih dahulu, tapi untuk kampusnya belum Pak. Saat itu masih diperbolehkan kami kayak terserah kau mau UTBK atau mau apa, itu dari kami. Nah, kemudian beliau merekomendasikan UTDI, kampus ini untuk karena sesuai sama jurusan kami informatika dan kebetulan kampusnya juga ada, direkomendasi sama beliau dan beliau suruh ya udah daftar aja dan alhamdulillah cocok juga kampusnya. Alhamdulillah. Iya, dosen-dosennya lingkungannya juga nyaman. Alhamdulillah. Kayak gitu sih Pak. Kalau Kak Alhamdulillah. Nes bagaimana? Kalau aku sih dulu kan sempat SNBP, SNBT ya, Pak. SNBT berdasarkan Iya. prestasi itu ya? Iya. Iya. Terus mungkin belum rezekinya. Hmm. Terus habis itu saya tanyalah ke Kak Dewi ini. Hmm. Saya tanya soal UTDI. Alhamdulillah masuk, lulus. Terus sempat ngerasa salah jurusan. Iya, karena saya juga nggak ada minat sebetulnya ke informatika, tapi setelah sudah 1 semester ini ternyata seru juga. Kita belajar IT, belajar komputer juga, semua itu seru banget sih. Berikutnya ini kan pasti butuh adaptasi ya untuk lingkungan sendiri, dari lingkungan belajar tadi berbeda, kemudian culture-nya pasti berbeda di Maluku dengan di Jogja. Ada kendala nggak sih atau tips untuk menyesuaikan diri dari Maluku biar bisa survive, biar bisa adaptasi di Jogja? Bagaimana dari Ini di Jogja atau kampusnya Pak? Jogjanya. Jogja dulu atau kampusnya? Boleh dua-duanya secara umum aja. Oke. Jogja dan kampusnya. Tips and trick dari aku. Kalau kan Jogja itu kalau bisa dibilang tuh kan kota pelajar ya Pak ya. Nah, di situ tuh kalau bisa dibilang untuk harga-harga makanannya memang sedikit murah dari Maluku sini. Nah, kultur shocknya waktu itu kita tuh beli pop ice Pak. Di sini kan 5.000 sampai 7.000, di sana cuma 3.000. Jadi kayak wah, itu yang ngebuat kami nyaman banget di Jogja. Terus untuk adaptasinya, mungkin kami kan dari pedesaan ya Pak. Nah, di sana tuh kan kota besar. Jadi kita tuh nggak terbiasa sama kemacetan, terus sama mungkin orang-orang yang banyak terus random bener-bener padat. Kayak kita belum terbiasa. Jadi kalau misalnya teman-teman dari desa ke sana itu harus bisa sosialisasi. Maksudnya yang awalnya introvert tuh dalam artian kayak apa ya Pak ya? Tetap menyesuaikan gitu loh. Soalnya kalau udah terjun ke dunia perkuliahan tuh introvert tuh jarang Pak. Maksudnya kita tuh harus tetap aktif, harus ekstrovert, jangan over banget ya. Tapi setidaknya teman-teman bisa memposisikan diri kayak misalnya dalam lingkungannya teman-teman itu mungkin lagi happy-happynya, ya udah teman-teman juga menyesuaikan diri. Kalau misalnya lagi down atau lagi apa, teman-teman juga harus bisa menyesuaikan diri. Jadi semuanya dari teman-teman sendiri seperti itu. Itu yang ngebuat teman-teman mungkin bisa nyaman sama lingkungan baru. Terus kalau misalnya kuliah tuh yang tadi kita bilang itu tuh agak mandiri. Jadi mungkin teman-teman yang awalnya harus diarahin dulu, dari sekarang persiapin diri kalau teman tuh harus bisa mandiri. Mungkin teman-teman kalau misalnya mau merantau, kan biasanya banyak banget tuh Pak homesick, tau gak sih Pak, kayak aduh aku kangen mama, aku kangen masakan mama. Itu buang deh, buang jauh-jauh, kita hidup mandiri. Jadi mungkin teman-teman yang mau merantau, dan Jogja tuh menurutku rekomen banget untuk kotanya, apalagi UTDI-nya. Oke. Kalau Kak Nenes, bagaimana sih ngatasi yang tadi seperti Kak Dewi homesick? Pasti kan ada rasa kangen, apalagi nggak pernah jauh sama orang tua selama dari kecil sampai SMA, tiba-tiba lulus SMA jauh sama orang tua. Bagaimana ngatasi kangen ini? Kalau aku sendiri sih, jujur waktu mama kan sempat ikut juga sampai mungkin ada 2 mingguan. Terus setelah ditinggal tuh langsung betul-betul ini harus masak sendiri, cuci baju sendiri, semua sendiri. Terus kalau kita misalnya lagi capek ya kita sendiri di kos. Tapi ya lama-kelamaan mulai menyibukkan diri dengan tugas-tugas, terus nyari sesuatu yang belum kita tahu. Pokoknya yang seru-seruan aja lah, terus lama-lama alhamdulillah bisa mandiri. Jadi tipsnya banyakin aktivitas dan kegiatan. Aktivitas yang positif-positif. Positif ya. Untuk kegiatan sendiri di kampus apa Kak? Selain perkuliahan ada aktivitas? Kebetulan aku ikut himpunan mahasiswa informatika sih Pak. Jurusan, himpunan mahasiswa jurusannya ya. Iya, jadi itu banyak juga kegiatannya Pak. Terus kemudian juga sering di kos juga mainan laptop, tuh coding-coding atau apa aja lah yang bisa ngisi waktu luang. Kalau Kak Dewi ikut aktivitasnya apa selain perkuliahan? Banyak Pak. Saya itu
kalau bisa bilang juga BA kampus. Jadi Brand kayak ambassador. ya benar-benar kayak mempromosikan UTDI banget gitu Pak. Dari mulai kelas 1 ini sedikit ceritanya singkat aja ya teman-teman. Oke, saya tuh awalnya maunya tuh mahasiswa kupu-kupu Pak, kuliah pulang. Jadi nggak mau sibuk sama kegiatan karena udah pengalaman di SMA. Kan di sini juga saya banyak banget organisasi. Kemudian baru masuk, benar-benar baru masuk, tiba-tiba kampus sudah ngelirik dan bilang, nanti abis ini kamu harus ngebuat konten. Dari semester 1. Iya, semester 1 baru maba Pak, baru banget. Abis itu setelah buat konten diajakin podcast. Kemudian diajakin podcast dan setelah itu update juga jadi hostnya. Nah setelah itu diajakin untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Jogja Expo. Nah setelah itu masuk ke semester 2 itu saya mulai join ke organisasi. Organisasinya itu organisasi yang wajib yaitu himpunan yang tadi sama Wajib seperti itu itu ya? wajib Pak. Informatika, kemudian ada satu lagi itu sesuai peminatan saya yaitu UKM Informatika dan Komputer. Oke. Jadi semuanya jurusannya tentang informatika itu benar-benar mempelajari tentang prodi saya seperti itu. Jadi nggak sia-sia banget. Selain belajar, relasinya juga dapat karena di kampus kami itu benar-benar memprioritaskan untuk teman-teman harus aktif di organisasi seperti itu. Keren ya. Jadi ini salah satu tips dari Kak Dewi dan juga Kak Nenes untuk teman-teman yang ingin merantau dan belum pernah jauh dari orang tua, perbanyak kesibukan dengan hal-hal positif ya, Betul. supaya tidak selalu kepikiran rumah dan kepikiran Betul. orang rumah, pasti kangen banget itu. Pasti. Kemudian ini kan setelah beberapa tahun, 2 tahun yang lalu kalau Kak Dewi, Kak Nenes juga sudah 1 tahun yang lalu kembali ke sekolah ini, ada hal baru nggak sih yang mungkin zaman saya dulu kok nggak ada, sekarang baru ada sih? Mungkin bisa diceritakan nostalgia masa kuliah sekolah dulu. Jujur ruangan ini saya kangen loh Pak. Banget. Dulu tuh ini namanya apa sih Pak? Screen. Oh ya. Ya pokoknya layar proyektornya itu belum ada dan belum segede ini. Dulu masih di dinding teman-teman. Dan sekarang udah luar biasa banget, upgrade banget sih untuk papan SMA Negeri 3 Burun juga ada upgrade. Terus dan yang paling salutnya saya ya, SMA 3 juga tuh benar-benar berkembang dari mulai teknologinya juga, dan mungkin Pak Guru di samping saya benar-benar ngeaktifin sosial media yang ada di SMA 3 itu tuh luar biasa banget, dan itu ngebuat branding SMA 3 jadi naik seperti itu. Jadi bagus sih. Nah ini mungkin salah satu inisiatif selain mempromosikan SMA Negeri 3 ini juga menjadi sarana untuk lepas rindu buat alumni yang sedang jauh merantau. Betul. Kan kemarin ada kegiatan ulang tahun dan sebagaimana. Iya. Jadi kita usaha update terus supaya teman-teman yang sudah merantau bisa kembali nostalgia dengan suasana sekolah. Betul. Nah terakhir nih buat adik-adik yang sementara mempersiapkan diri untuk mendaftar kuliah, kan mereka ada yang bingung, ada yang mungkin juga apa ya yang harus saya persiapkan, kuliah ini kan masih belum tahu mereka. Mungkin dari kakak berdua ini bisa bagi tips supaya kuliahnya bisa lancar, kemudian tidak pengen pulang terus, betah, bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Mungkin bisa bagi tips sama adik-adiknya yang sementara mungkin menonton dan sedang mempersiapkan diri untuk memasuki dunia perkuliahan. Oke, kalau dari aku ya, tips and trick yang paling pertama, yang paling utama adalah mental. Pak Guru, mental. Karena guru sama dosen tuh memang hampir sama-sama mengajar. Tapi dia punya ini tuh udah beda. Kayak dosen tuh bener-bener tegas banget sama kita. Kamu harus nyari sendiri. Jadi kalau misalnya kalian mental yang belum siap, yang dari awalnya dari SMA itu udah disiapin, udah bener-bener diarahin bercanda sama guru. Nah nanti kan teman-teman pasti di kuliahan itu nggak bisa seleluasa itu untuk bercanda sama dosen seperti itu. Selain mental, supaya teman-teman gak nyaman ya sama lingkungan teman-teman, itu tadi mungkin teman-teman bisa menyesuaikan diri, harus bisa bersosialisasi sama orang, ngobrol sama orang, siapa aja misalnya ada yang dia tuh pembawaannya positif, ya udah kenalan aja. Terus yang paling penting adalah lingkungannya teman-teman. Teman-teman harus bisa berkegiatan positif dan lingkungannya juga sebisa mungkin dibuat positif. Kalau misalnya negatif, aduh
apalagi di rantau. Kalau misalnya teman-teman bener-bener mau kuliah, bener-bener mau kejar sarjana, mau jadi karir, itu harus bener-bener siapin dari sekarang. Jangan neko-neko deh. Pokoknya ingat orang tua aja kalau dari aku sih. Oke, kalau Kak Nenes ada tipsnya tidak? Oke, kalau dari aku tipsnya itu yang paling utama itu jangan males untuk cari tahu. Jangan males, pokoknya apa yang kita belum tahu kita cari tahu sampai betul-betul tahu, betul-betul paham, karena jangan kita nganggap masa bodoh atau karena nanti kita bakal ketinggalan sama teman-temannya udah bisa kayak gini, kok kita belum ya. Pokoknya cari tahu semuanya, relasinya banyak, pengalaman, pengetahuan semuanya banyak. Terus kemudian pinter-pinter pilih teman juga sih Pak, karena kan kita juga nggak tahu orang itu kayak gimana. Oke. Kita juga dirantau jauh dari orang tua, dan ingat ada orang tua yang selalu kasih harapan besar buat kita. Oke, Itu keren aja sih. banget ya. Jadi tipsnya dari Kak Nenes tadi, kalau saya ambil kesimpulan, perbanyak tanda tanya nih, saya kamu akan menemukan titik kepuasan. Selalu banyak cari ingin tahu ya, dan jaga pergaulan. Betul. Itu sangat, apalagi di kota buat besar. ya, buat adik-adik yang sementara ingin mempersiapkan diri memasuki dunia perkuliahan, di Jogja ada beberapa alumni SMA Negeri 3 Buru selain Kak Dewi dan Kak Nenes. Jadi kalaupun nanti mau melanjutkan studi ke Jogja, mungkin bisa hubungi kakak berdua untuk dibimbing mungkin, untuk kalau memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan supaya tidak tersesat terkait kehidupan di Jogja dan apapun itu, silahkan tanya, supaya alumni SMA Negeri 3 Buru ini tetap menjadi satu keluarga walaupun tidak di kampus yang sama seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kak Nenes, Kak Dewi sudah berkenan hadir di SMA Negeri 3 Buru, memberikan sosialisasi dan gambaran tentang dunia perkuliahan kepada adik-adik kita di SMA Negeri 3 Buru. Harapannya apapun jalan yang ditempuh nantinya, tetap rendah hati, tetap berbuat yang terbaik versi diri kalian masing-masing. Terima kasih atas sudah bersedia menonton channel ini sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.